Ahmad Sarbini MAG, yang kita hormati bersama Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haji Enjang AS, MAG MSI, yang kita hormati bersama Wakil Dekan 2, Bapak Profesor Dr. Haji Dindin Solahuddin MA, dan yang kita hormati bersama Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Dadan Suherdiana MAG. Puji syukur alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir lewat Zoom meeting ini untuk bersama-sama mengikuti orientasi praktikum ibadah jurusan pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada akhir zaman kepada umatnya. Pak Dekan dan para wakil dekan dan adik-adik mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti orientasi praktikum ibadah. Dalam hal ini ada beberapa acara. Pertama adalah arahan dari Pak Dekan, kedua dari Pak Wadek 2 terkait dengan hal-hal yang teknis terkait dengan orientasi praktikum ibadah, dan yang ketiga kita dialog. Mungkin ada hal-hal yang terkait dengan masalah ibadah dan lain sebagainya, nanti akan dipandu oleh Pak Sekjur, Pak Dedi Suherdiana. Agar tidak memotong waktu, kita akan mendengarkan arahan dari dekan kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Sarbini. Kepada beliau dihaturkan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak Wakil Dekan 1 yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Yang AS MAG MSI, dan Bapak Wakil Dekan 2, juga Bapak Wakil Dekan 3 tidak bisa hadir menemani saya pada acara orientasi ini. Mohon maaf karena kedua beliau yang pertama sedang menguji di Pasca Sarjana dan yang keduanya sedang mengikuti laporan akhir Badan Eksekutif Mahasiswa jurusan ya. Kemudian tentu saja adik-adik, rekan-rekan, para mahasiswa semester 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang saya cintai dan saya banggakan. Saya berdoa secara tulus, kami berdoa secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keadaan adik-adik, rekan-rekan semua beserta keluarga di rumah atau dimanapun adanya
Mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Kemudian adik-adik, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini Allah memperkenankan kita untuk bertemu muka, bertatap wajah ya. Sekalipun terbatas hanya dalam ruang virtual. Dan kita patut bersyukur sekalipun dalam suasana pandemi ini di mana kita terlarang untuk bertemu secara langsung, tapi berkat kecanggihan teknologi di tempat kita yang jauh atau tempat kita yang sama-sama jauh, kita masih tetap bisa bertemu pada ruang ataupun forum virtual ini. Mudah-mudahan adik-adik rekan-rekan, pertemuan kita melalui ruang virtual ini juga ya tidak mengurangi khidmat kehidmatan silaturahim kita ya, tidak mengurangi makna silaturahim kita, sehingga tetap silaturahim yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan barokah dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Kemudian adik-adik, rekan-rekan, perlu juga kami sampaikan kepada adik-adik, kepada rekan-rekan ya, bahwa sekalipun ya kita belum sempat bertemu muka secara langsung ya, apakah di fakultas ataupun di kelas ya, terus terang kami para dosen merasa rindu dengan kehadiran Anda semuanya, sebagaimana juga Anda pasti merasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman langsung, bertemu dengan kampus, dan bertemu dengan para dosen semuanya ya. Tapi percayalah adik-adik, rekan-rekan, sekalipun kita belum bisa dan belum sempat bertemu langsung, batin kita, pikiran kita selalu terkoneksi dengan adik-adik, dengan rekan-rekan semuanya, dan kami insya Allah selalu ya menyampaikan doa-doa yang terbaik untuk kesuksesan rekan-rekan semuanya dan untuk kesehatan rekan-rekan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Adik-adik, rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan orientasi praktikum ibadah ini ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan karena nanti detailnya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 dan juga oleh Bapak Ketua Jurusan. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang pokok-pokoknya saja ya. Pertama, adik-adik dan rekan-rekan, sesuai dengan desainnya, kegiatan praktikum ibadah ini sebetulnya kegiatan yang bersifat langsung atau seharusnya offline ya. Karena namanya juga praktikum ya. Anda bertemu muka langsung dengan para dosen pembimbing dan Anda mempraktekkan keterampilan Anda secara langsung di hadapan dosen pembimbing, kemudian dibimbing dan dievaluasi kekurangan-kekurangan pada praktek itu. Akan tetapi adik-adik, yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa setelah kami mendapatkan edaran dari Pak Rektor dan tentu saja edaran Pak Rektor juga berbasis edaran dari Kementerian Agama, bahwa diputuskan kegiatan akademik termasuk di dalamnya perkuliahan dan praktikum pada semester genap ini itu dinyatakan dilakukan secara daring kembali ya. Nah, oleh karena itu segala bentuk kegiatan akademik iringannya termasuk di dalamnya kegiatan praktikum ibadah dan tilawah itu siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, itu harus dilaksanakan pada semester sekarang ini. Dan kita tahu bahwa menurut panduan akademik, kegiatan praktikum tilawah itu dilaksanakan di semester 3 atau di ujung semester 3 setelah selesai ujian akhir. Dan kegiatan praktikum ibadah itu dilaksanakan di semester 1 atau di ujung semester 1 setelah selesai kegiatan ujian akhir. Ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, sebelum kita menyelenggarakan kegiatan orientasi ini, itu kita rapat dulu untuk menyusun desain
Ya, bagaimana kira-kira praktikum ibadah yang sangat pas dilaksanakan secara daring, dan insya Allah nanti mekanismenya, rumusannya itu akan disampaikan oleh Pak Wadek 1 dan Ketua Jurusan. Ya, itu informasi yang pertama, adik-adik ya, rekan-rekan. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik, praktikum ibadah dan tilawah ini tentu saja diawali tidak hanya sekedar sosialisasi dan langsung pelaksanaan, tapi ada dulu orientasinya, agar nanti dalam pelaksanaannya jelas dan tidak ada hambatan, juga nanti mencapai hasil yang maksimal. Nah, adik-adik, rekan-rekan, perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang diberi orientasi ini bukan hanya Anda mahasiswa, ya, akan tetapi juga para dosen pembimbing Anda. Nanti untuk mahasiswa hari Rabu dan Kamis ini pelaksanaan pelaksanaan orientasinya secara daring, dan insya Allah nanti untuk para dosen pembimbing Anda itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi sekali lagi perlu rekan-rekan catat bahwa yang diberi orientasi itu adalah bukan hanya mahasiswa tapi juga para dosen pembimbing praktikum ibadah dan tilawah. Nah, oleh karena itu adik-adik dan rekan-rekan, hasil dialog rekan-rekan nanti dengan Pak Wadek 1 dan Ketua Jurusan, ya, segala yang menjadi harapan-harapan adik-adik dan rekan-rekan, itu akan kami sampaikan juga kepada para dosen. Supaya para dosen kita juga paham dan mengerti tentang bagaimana sesungguhnya yang menjadi keinginan dan harapan adik-adik semuanya. Ya, itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, adik-adik, pesan yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, ya, bahwa kegiatan praktikum ibadah dan tilawah ini itu bisa adik-adik pahami pada dua sisi, ya. Ya. Sisi pertama, dia merupakan kegiatan akademik ko-kurikuler, ya, yang sifatnya mengikat, ya. Apa maksud mengikat itu? Mengikat itu artinya dia wajib dan harus dilaksanakan oleh Anda sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus dia menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan akademik berikutnya. Ya. Contoh misalkan kegiatan-kegiatan akademik itu kan ada praktikum, ada kuliah, betul tidak? Ada KKN, ada ujian tahfidz, ada komprehensif, di akhir nanti ada sidang munakosa. Nah, adik-adik rekan-rekan tidak mungkin bisa mengikuti kegiatan komprehensif kalau belum dinyatakan lulus kegiatan praktikum ibadah dan tilawah. Dan itu dibuktikan bukan hanya dengan surat keterangan, tapi juga dengan nilai yang diberikan oleh para dosen sesuai dengan kapasitas dan kemampuan rekan-rekan di akhir praktikum tilawah dan ibadah nanti itu. Jadi ada nilainya. Oleh karena itu, kalau Anda misalkan nanti sudah di semester akhir, mau mengikuti ujian komprehensif atau sidang komprehensif, nah Anda harus menunjukkan bukti kelulusan praktikum ibadah ini yang tidak mungkin Anda bisa mengikuti sidang komprehensif atau ujian komprehensif tanpa menunjukkan bukti bahwa Anda telah lulus kegiatan praktikum ibadah. Oleh karena itu, sampai semester kapanpun atau sampai semester berapapun, selama Anda belum mengantongi nilai dan keterangan lulus ibadah dan tilawah, selama itu pula Anda belum diizinkan untuk mengikuti sidang komprehensif. Ya, ini yang pertama, sisinya ya, sisi yang pertama. Adik-adik dan rekan-rekan, sisi yang kedua, kegiatan praktikum ibadah termasuk di dalamnya juga tilawah, itu harus dipahami juga tidak hanya sebatas kegiatan akademik yang bersifat administratif di mana hanya merupakan syarat Anda untuk mengikuti kegiatan akademik berikutnya. Tapi adik-adik yang paling pokok, pahami ini sebagai bagian dari atau sebagai salah satu dari komitmen kelembagaan kita. Komitmen UIN kita, komitmen Fakultas Dakwah dan Komunikasi kita. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjalankan amanah orang tua Anda. Jalankan amanah masyarakat kita. Menjalankan amanah bangsa dan negara kita. Dan di atas semuanya itu dalam rangka menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, melaksanakan kegiatan praktikum ibadah dan tilawah bukan hanya sekedar
melaksanakan kewajiban akademik, tapi juga ini dalam rangka menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu adik-adik kenapa ini disebut sebagai amanah Allah, ya. Kita tahu adik-adik bahwa posisi kita di muka bumi ini, kata Allah di dalam Al-Qur'an, pertama posisi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Bayangkan sebagai wakil Allah di muka bumi ini yang tugas pokoknya memakmurkan bumi. Wa angsha'akum minal wasta'marakum fiha. Aku telah menciptakan kalian semuanya dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Ya, tentu memakmurkan bumi ini banyak sekali wujudnya. Memakmurkan akhlaknya, memakmurkan ketaatannya, memakmurkan kemajuannya, termasuk memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sebagainya. Nah, yang keduanya posisi kita kata Allah di muka bumi ini adalah sebagai abid, sebagai penyembah, ya. Penyembah siapa? Penyembah Allah. Allah posisinya sebagai ma'bud yang kita sembah. Dan ini sangat jelas ditegaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 65 Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, adik-adik rekan-rekan sudah sangat jelas bahwa posisi kita di hadapan Allah adalah sebagai abid penyembah Allah. Yang karena itu adik-adik ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu atau melarang untuk meninggalkan sesuatu, maka tidak ada sikap yang paling pas dari seorang abid kecuali apa? Kecuali sami'na wa ato'na bila kaifa. Kami mendengar dan mentaatimu ya Allah tanpa harus bertanya kenapa kami diperintah itu. Ya, ini sikap abid. Nah, tentu saja adik-adik rekan-rekan, untuk menjadi seorang abid yang baik, ya, yang kita buktikan dengan kedisiplinan kita di dalam melaksanakan ibadah, kita tidak cukup hanya semau-maunya, seenaknya di dalam melaksanakan ibadah itu, ya. Tapi kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan kemampuan kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya itu perlu pengetahuan, perlu keterampilan, ya. Pengetahuan dan keterampilan Anda semuanya ini perlu dikontrol oleh kampus, perlu dikontrol oleh fakultas untuk memastikan bahwa Anda semuanya memang sudah menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar di dalam ibadah. Ya, untuk memastikan itu. Kalau sudah bagus, alhamdulillah. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan baru kemudian dibimbingkan. Kemudian kita diskusikan melalui praktikum ibadah ini berbagai macam persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah, berikut dalil-dalil dan sebagainya, sampai pada akhirnya Anda betul-betul kompeten dalam bidang ibadah. Anda betul-betul kompeten dalam bidang tilawah. Ini harapan kita itu. Ya, harapan kita itu. Nah, adik-adik tahu sendiri, rekan-rekan tahu sendiri. Kenapa kita diwajibkan untuk menguasai aspek-aspek yang berkaitan dengan keilmuan dan keterampilan? Ya, kenapa? Karena tadi itu bukan hanya sekedar bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan semau-maunya, tapi juga rekan-rekan adik-adik melaksanakan ibadah disertai dengan ilmu dan keterampilannya itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, Imam Ghazali menegaskan ilmu tanpa amal katanya itu sebuah kegilaan. Tapi katanya amal-amal termasuk ibadah yang tidak disertai dengan ilmu itu sia-sia. Ya, ibadah yang tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah tertolak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibadah apapun yang Anda lakukan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, rodun, tertolak. Atau misalkan adik-adik kalau dari kalangan pesantren dalam sebuah kitab kecil, Zubad namanya, karangan Ibnu Ruslan, di situ ada sebuah syair yang menegaskan barang siapa yang melaksanakan amal ibadah kepada Allah tapi tidak disertai dengan ilmunya, maka ibadah yang dia lakukan itu mardudatul la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Kan begitu, tertolak itu. Ya, tertolak. Nah, makanya adik-adik banyak sekali hadis-hadis yang menegaskan betapa banyak kelak di akhirat orang-orang yang melaksanakan sholat selama puluhan tahun, tapi ketika dihisab oleh Allah dicatat sebagai orang yang tidak pernah melaksanakan sholat.
Atau bahkan ada orang yang rajin melaksanakan sholat, tapi ketika dia menanyakan pahala sholatnya di hadapan Allah, kemudian katanya Allah melipat ibadah sholat yang dia lakukan itu seperti kita melihat kain butut, kemudian dilemparkan katanya ke mukanya karena Allah tidak sudi menerima sholatnya. Yang bagaimana itu? Oh, yang memang tidak disertai dengan ilmunya. Makanya agar sholat kita menyelamatkan, agar sholat kita mencerahkan, tidak ada jalan lain. Ibadah khususnya sholat kita harus dilaksanakan dengan benar. Tertib, ya, bacaannya baik, ya, kemudian khusyuk, ya, dan ikhlas juga tenang, ya. Coba adik-adik nanti bakal temukan bagaimana itu Rasulullah melarang kita tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat, ya. Rasulullah melarang kita untuk gaduh di dalam melaksanakan sholat. Gaduh itu Anda misalkan membaca bacaan-bacaan mandiri bersama orang lain yang bacaannya terlalu keras sampai mengganggu kehusuan jamaah yang lain yang disebut dengan taswis. Imam Syafi'i menghukumi haram taswis dalam sholat. Taswis itu bacaan pribadi yang dilakukan terlalu keras dan mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Ya, dan Anda terancam untuk tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Rasulullah juga melarang kita sholat untuk tergesa-gesa, ya, sehingga gambarannya kata Rasulullah seperti burung gagak mematuk-matuk makanan, ya. Rasulullah juga melarang melakukan pencurian dalam sholat. Ketika para sahabat bertanya, kenapa, apa yang dimaksud dengan mencuri dalam sholat? Anda ketika sholat kehilangan tumak ninahnya waktu sujud, kehilangan tumak ninah waktu ruku, kehilangan tumak ninah waktu iktidal, maka sholat Anda kehilangan tumak ninah dan tidak ada sholat buat Anda karena Anda telah melakukan pencurian dalam sholat. Ya, ini salah satu contoh. Makanya adik-adik rekan-rekan, ilmu di dalam sholat itu nanti atau di dalam ibadah yang lainnya bukan hanya sebatas gerakan dan bacaan. Ada penghayatan di dalamnya, ada perenungan di dalamnya, ada pemikiran di dalamnya, ada refleksi di dalamnya. Ya, ada refleksi. Jelas itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak memiliki refleksi apa-apa dalam keluhuran akhlak, budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, tidak mampu mencegah kita dari perbuatan dosa, maksiat, apalagi perbuatan yang keji dan mungkar. Kan sholat yang kita lakukan alih-alih bisa mendatangkan kedekatan kita dengan Allah, malah justru akan semakin menambah jauhnya kita dengan Allah. Tanhahu sholatuhu anil fahsa iwal mungkar am yajdad minallahi illa bun. Kita melaksanakan ibadah ini berdasarkan ilmunya yang nanti akan kita bicarakan kegiatan praktikum ibadah ini. Kita sholat tidak hanya sekedar gerakan bacaan dan pemikiran dan refleksi, tapi juga kita ingin merasakan nikmatnya, adik-adik. Ya, karena berdasarkan ilmu apabila sholat kita lakukan dengan benar akan terasa nikmatnya, dan pada saat ibadah yang kita lakukan tidak terasa nikmatnya, waspada katanya adik-adik. Nabi Syuaib alaihissalam pernah menginformasikan, Anda harus curiga katanya ketika Anda ibadah terasa nikmatnya. Boleh jadi katanya ibadah yang Anda lakukan itu hanya merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai media taqarrub ilallah. Kata Jalaluddin Rumi, adik-adik, ya, ibadah yang dilakukan tanpa terasa nikmatnya itu hanya memiliki bentuk tapi tidak memiliki jiwa. Sesuatu yang hanya memiliki bentuk tapi tidak memiliki jiwa itu hanya hayalan hampa. Ya, sholat yang dia lakukan hanya merupakan gerakan badan, tidak menjadi getaran hati. Berjamaah yang dia lakukan hanya sekedar perkumpulan sesaat, tidak mewujud pada kesatuan umat. Ya, bacaan yang dia lakukan hanya terbatas di bibir, tidak masuk ke tenggorokan, apalagi sampai menghujam ke ulu hati. Kenapa? Karena tidak ada persoalan penghayatan, tidak ada persoalan perenungan, sehingga segala sesuatunya berlangsung biasa saja, berlangsung rutinitas saja, ya. Alih-alih adik-adik terasa nikmatnya, bahkan refleksi dalam kesehariannya pun tidak ada. Nah, makanya nanti berbagai macam hikmah dan bagaimana merefleksikan nilai-nilai ibadah ini dibahas dalam praktikum tilawah. Oleh karena itu tidak kurang dari 8 materi yang akan diberikan kepada adik-adik. Pertama, materi tentang toharoh, meliputi istinja, wudhu, tayamum, mandi. Ya. Kedua, materi tentang sholat, wajib, sunat, dan sholat Jumat. 3, meliputi pemulusaraan jenazah, mulai dari sholat jenazah, memandikan dan mengapani, kemudian sampai menguburkan. Ya, 4, menghafal ayat-ayat Al-Quran pendek yang biasa kita baca dalam sholat. Ya, kelimanya apalagi menghafal doa-doa masyhurah yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga apalagi sekarang adik-adik rekan-rekan harus dan banyak
Apalagi tentang apalagi tentang haji dan umroh. Apalagi yang ke-8 tentang hikmah dan bagaimana merefleksikan. Semuanya ini penting, termasuk menghafal doa-doa. Ya, kehidupan kita butuh doa, adik-adik. Coba adik-adik renung. Ya, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Tirmidzi. Suatu kali katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba beliau bertemu sahabatnya di karangan sahabat bernama Abu Umamah. Dia terus berada di masjid, di luar sholat. Nah, adik-adik rekan-rekan, Rasulullah bertanya, kenapa katanya? Anda ya ada di masjid terus, tidak keluar-luar. Ya Rasulullah, kata orang itu, kata Abu Umamah itu, aku Rasulullah sedang galau, aku sedang sedih, aku sedang dilanda kedukaan. Ya, apa yang menyebabkan engkau sedih, galau dan duka? Di antaranya ya Rasulullah, aku sedang dililit utang. Sabda Rasulullah, maukah kamu aku ajari kalimat-kalimat doa yang apabila engkau baca pagi dan petang, maka Allah akan membebaskan kegalauan Anda, akan membebaskan kedukaan Anda, akan membebaskan kesedihan Anda. Nah, lalu Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang terkenal dan anak adik-adik juga sudah pada hafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya dari apa? Dari kesedihan dan kedukaan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sikap pengecut, penakut, dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang dan tekanan manusia. Dengan rahmat-Mu ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doaku ini. Kemudian diamalkan oleh Abu Umamah ini. Dan beliau lapor lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika aku amalkan doa ini, alhamdulillah Allah telah membebaskan semua kesusahan dan kedukaanku itu. Ini keajaiban dan keistimewaan dari doa itu. Makanya nanti akan diajari bagaimana doa-doa maksurah, doa-doa yang sesuai dengan tuntutan dan biasa dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya itu. Ya, ini alasan-alasan kenapa kita harus memahami kegiatan ini bukan hanya sebagai kewajiban dan tuntutan akademik, tapi juga di dalamnya merupakan dalam rangka menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan saya semua adik-adik tanpa kecuali akan kegiatan praktikum ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, sampai pada akhirnya semua kita masuk kategori orang yang menguasai pengetahuan dasar dan keterampilan ibadah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, sampai akhirnya melalui ketaatan kita kepada Allah, kita masuk kepada kategori hamba-hamba Allah yang dicintainya. Demikian adik-adik, ini pesan-pesan pokok yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti orientasi ini dan ikuti dengan sebaik-baiknya sampai Anda mendapatkan informasi yang benar tentang kegiatan ini, dan ikuti nanti kegiatan praktikum tilawah ibadah dan tilawah dengan sebaik-baiknya, proaktif Anda kepada para dosen dan sebagainya, sampai pada akhirnya apa yang menjadi ultimate goal, tujuan akhir dari kegiatan praktikum ibadah ini dapat kita capai bersama-sama secara sukses. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Pak Dekan yang sudah memberikan arahannya. Kepada teman dan sahabat, barangkali ada yang perlu didialogkan oleh Pak Dekan, maka bisa langsung dengan Pak Dekan. Kalau ada yang perlu didialogkan dengan Pak Dekan, kepada teman dan sahabat, mangga. Kalau semua tidak ada, enggak apa-apa. Di chat, Dok, barangkali? Enggak ada. Oke, cukup, nanti mungkin dialognya di terakhir ya, dengan jurusan. Untuk sambutan yang kedua,
dari Wakil Dekan 1 terkait dengan panduan teknis praktikum ibadah kepada Bapak Dr. Haji Enjang AS, MSI, MAG dihaturkan. Al-Fardis Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi hadana ila sabilir rasad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil birri wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak-bapak para wakil dekan 2, Profesor Dr. Haji Dindin Solahuddin MA yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Dadan Suherdiana MAG yang saya hormati, para ketua dan sekretaris jurusan yang saya hormati, dan kawan-kawan mahasiswa peserta praktek ibadah yang saya banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kegiatan praktek ibadah akan insya Allah dapat kita selenggarakan pada mulai pekan depan, karena dengan berbagai pertimbangan, maka kegiatan praktek ibadah di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan dilaksanakan secara daring. Kegiatan praktek ibadah ini merupakan kegiatan kokurikuler yang mengikat dan bahkan menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, yaitu diantaranya sebagai syarat untuk menempuh ujian komprehensif dan ujian skripsi atau munakosah. Karena itu kegiatan ini tidak bisa diabaikan oleh kawan-kawan mahasiswa di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kegiatan praktek ibadah ini diselenggarakan bagi kawan-kawan mahasiswa pada semester 1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan kegiatan ini merupakan subsistem dari Takwinud Du'at dalam membentuk integritas pribadi kader dai profesional agar mampu mengatasi beragam tantangan dan beragam problem dalam proses dakwah. Karena itu, kegiatan praktek ini tidak sekedar hanya akan membimbing kawan-kawan mahasiswa untuk paham dan mampu melaksanakan ibadah mahdhah, tetapi membangun kesadaran bahwa kawan-kawan merupakan bagian dari subjek-subjek dakwah. Karena kawan-kawan berada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sehingga ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa menghindar dan tidak bisa membuat helah bahwa kawan-kawan berada pada jurusan A atau jurusan B yang tidak memiliki core bisnis pada aspek ceramah atau khitbah. Masyarakat hanya tahu bahwa kawan-kawan berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Dengan demikian, penyelenggaraan praktek ibadah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam menguasai, dalam menghayati, dan juga dalam meningkatkan pengetahuan yang terkait dengan ibadah, juga meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan ibadah itu sendiri. Tetapi selain dari itu, kawan-kawan juga diharapkan mampu merefleksikan hikmah, pesan moral dan pesan etis dari kegiatan ibadah dalam perilaku nyata, dalam kehidupan sehari-hari, baik di internal kampus maupun ketika kawan-kawan berada di tengah masyarakat, dan itu menjadi bagian dari perwujudan tujuan pendidikan nasional. Pada kegiatan praktek ibadah nanti, kawan-kawan nanti akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing pada kegiatan praktek ibadah ini adalah dosen tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ditetapkan melalui surat keputusan dekan. Dan dosen pembimbing yang menjadi pembimbing pada setiap kelompok berdasarkan surat keputusan dekan itu berkewajiban melaksanakan bimbingan praktek ibadah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan bentuk yang diharapkan dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan kawan-kawan mahasiswa pada aspek ibadah, dan juga melakukan peningkatan penyadaran serta kawan-kawan pada akhirnya mampu merefleksikan hikmah dari ibadah itu dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Dalam kegiatannya dosen pembimbing nanti selain memberikan materi kepada kawan-kawan, pada akhir kegiatannya akan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan praktik yang dilaksanakan. Dan evaluasi itu akan sangat terkait dengan materi yang disampaikan. Karena kegiatan evaluasi itu sendiri diharapkan bisa mendeskripsikan dan bisa memahami pencapaian mutu dari kegiatan praktek yang dilaksanakan. Dengan demikian, dosen pembimbing nanti berkewajiban memberikan hak bagi mahasiswa untuk menginformasikan hasil dari kegiatan evaluasinya itu sendiri. Nah, oleh karenanya kawan-kawan yang menjadi peserta praktek ibadah harus paham betul siapa dosen pembimbing masing-masing. Kenapa ini saya tekankan? Saya khawatir kawan-kawan yang masih berada di ujung akhir semester 1 ini, karena memang kegiatan praktek ibadah ini diselenggarakan untuk kawan-kawan mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berada pada semester 1, maka kawan-kawan harus paham betul siapa dosen pembimbing dari kegiatan praktek ibadah yang akan dilaksanakan nanti. Yang kedua, peserta praktek ibadah itu mereka berkewajiban mengikuti kegiatan praktek itu bersama dosen pembimbing dan melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dosen pembimbing. Maka dalam kegiatannya para peserta berhak memperoleh bimbingan sesuai dengan materi, sesuai dengan jadwal kegiatan praktek ibadah. Tidak bisa dilaksanakan di luar dari jadwal yang telah ditentukan dan dari jadwal yang telah disepakati bersama dengan dosen pembimbing. Dan pada akhirnya kawan-kawan yang menjadi peserta praktek ibadah ini memiliki hak untuk memperoleh hasil dari kegiatan praktek ibadah yang dilaksanakan dalam bentuk nilai. Itu adalah penting karena kawan-kawan harus paham betul tentang itu dan juga harus menyimpan dengan baik
hasil dari kegiatan praktek itu, karena hasil dari kegiatan praktek ibadah ini akan menjadi syarat untuk mengikuti kegiatan akademik yang lainnya. Di antaranya untuk mengikuti kegiatan praktek tilawah, dan yang paling penting kegiatan praktek ibadah dan praktek tilawah itu pada akhirnya akan menjadi syarat untuk mengikuti kegiatan ujian komprehensif dan kegiatan munakosah. Maka kawan-kawan tidak bisa menghindar dari kegiatan ini. Selain karena memang memiliki tujuan yang begitu luhung, juga diharapkan agar kawan-kawan memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan ibadah. Beberapa materi yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan dalam kegiatan praktek ibadah ini, mulai dari taharah dan hikmahnya, sholat wajib 5 waktu dengan hikmahnya, nanti kawan-kawan juga akan diberi materi tentang bagaimana sholat Jumat dan syarat serta rukunnya. Kawan-kawan nanti akan diberi juga materi tentang sholat sunat bersama hikmahnya. Dan selain itu, kawan-kawan nanti akan dibimbing untuk memahami, mengetahui, serta menghafalkan doa-doa maksurah. Doa-doa yang biasa dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Dan tentu diharapkan nanti pada proses pelaksanaannya, selain hanya menghafal doa, kawan-kawan juga memahami betul tentang pengertian, syarat, rukun, serta tata cara ketika kawan-kawan berdoa. Dan juga dikuatkan dengan dalil-dalil khusus yang terkait dengan doa-doa khusus itu. Nah, ini menjadi sangat penting. Dan yang lainnya, nanti kawan-kawan juga diharapkan untuk menghafalkan surat-surat pendek. Dan penghafalan pada surat-surat pendek ini tolong dimulai sejak awal. Kenapa harus dimulai sejak awal? Karena salah satu di antara persyaratan penting sebelum kawan-kawan mahasiswa mengikuti ujian munaqashah, itu ada kegiatan akademik yang disebut dengan tahfidz. Dan kewajiban mengikuti ini dalam tes tahfidz ini minimal kawan-kawan sudah menghafal Al-Quran yang disyaratkan, yaitu juz 30. Karenanya bagi kawan-kawan yang belum memiliki hafalan surat-surat pendek itu bisa diawali sejak kegiatan praktek ibadah. Dan hal lain yang nanti menjadi bagian dari materi kegiatan praktek ibadah, kawan-kawan juga harus paham betul tentang bagaimana pemulasaraan jenazah dan juga terkait dengan kegiatan saum wajib dan saum sunnah. Dan jika masih memungkinkan waktunya, nanti kawan-kawan akan diberikan orientasi, akan diberikan materi tentang bagaimana kegiatan ibadah haji dan umroh. Mengapa itu penting? Ya, paling tidak kalau kita sudah mulai belajar tentang bagaimana kegiatan ibadah haji dan umroh, itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan ibadah haji dan umroh itu sendiri. Nanti oleh dosen pembimbing, kawan-kawan, sebelum kegiatan prakteknya, akan diberikan pemahaman dan juga akan disampaikan beberapa metode yang dipandang tepat dalam kegiatan praktek ibadah ini. Tentu metode apa yang akan digunakan akan sangat disesuaikan dengan kesepakatan antara kawan-kawan mahasiswa dengan dosen pembimbing itu sendiri. Dan perlu diingat, dalam kegiatan praktek ibadah ini, pada akhir kegiatannya akan dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan praktek ibadah ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian kegiatan praktek ibadah. Dan yang kedua, sasaran dari evaluasi yang akan dilaksanakan oleh setiap pembimbing pada akhir kegiatan praktek ibadah ini terkait dengan unsur kognitif, unsur afektif, dan juga unsur psikomotorik.
Salah satu di antara persoalan penting yang terkait dengan unsur kognitif adalah meliputi pemahaman, penguasaan, dan kemampuan menjelaskan materi yang terkait dengan kegiatan praktek ibadah. Persoalan yang harus kawan-kawan pahami betul karena kegiatan ini dilaksanakan secara daring, maka kawan-kawan harus memahami tentang tata tertib pelaksanaan kegiatan praktek ibadah secara daring. Nanti tentang tata tertib ini mudah-mudahan nanti bisa di-share oleh masing-masing pembimbing dari kelompok bimbingan praktek ibadah kawan-kawan. Tetapi paling tidak saya akan sampaikan beberapa persoalan penting dari tata tertib pelaksanaan kegiatan praktek ibadah. Baik sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Pada kegiatan praktek ibadah ini sebelumnya nanti kawan-kawan harus mengikuti bimbingan praktek secara daring, dan karena dilaksanakan secara daring maka kawan-kawan wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dosen pembimbing praktik. Untuk apa ini dilakukan? Agar nanti mendapatkan kesepakatan tentang jadwal kegiatannya dan juga membuat kesepakatan tentang media yang akan dimanfaatkan dalam proses kegiatan ibadah. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaannya, ada beberapa persoalan penting, di antara yang paling penting dari 6 poin penting saat pelaksanaan kegiatan praktek ibadah secara daring adalah bahwa kawan-kawan mahasiswa harus menyadari betul kegiatan ini akan dilakukan secara daring. Karena dilakukan secara daring, maka pelaksanaan kegiatan praktek ini tentu akan menggunakan media. Karena ini bermedia, kawan-kawan harus tepat waktu, harus disiplin. Tidak bisa nanti diundur-undur. Jika satu dari sekian anggota kelompok itu tidak tepat waktu, abai terhadap kewajiban dalam mengikuti pelaksanaan praktek ibadah, itu akan berdampak pada tidak tertibnya, tidak amannya, dan tidak nyamannya pelaksanaan kegiatan praktek itu. Karenanya diharapkan kawan-kawan tahu betul jadwal dan kawan-kawan paham betul media yang akan digunakan pada kegiatan praktek itu. Dan yang perlu diperhatikan agar kawan-kawan nanti tidak dipandang tidak aktif dalam kegiatan praktek ini, kawan-kawan harus selalu mengaktifkan video dalam kegiatan praktek itu. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan, karena ini merupakan sebuah kegiatan dalam proses membimbing kawan-kawan agar memiliki pemahaman dan pengetahuan serta memiliki keterampilan dalam kegiatan ibadah, maka kawan-kawan harus perhatikan etika berpakaian. Kawan-kawan mahasiswa yang menjadi peserta praktek ibadah wajib berpakaian mengenakan kemeja, jangan menggunakan kaos. Artinya ketika kawan-kawan menggunakan kaos, apalagi pakai kaos oblong, kawan-kawan tidak menghargai diri sendiri. Karena kegiatan ini kegiatan penting, kemudian kawan-kawan tidak menganggap penting tentang pakaian, itu artinya kawan-kawan tidak menghargai diri sendiri. Dan tolong untuk yang laki-laki, untuk kawan-kawan mahasiswa, selain dari pakaian rapi, kawan-kawan juga harus berpeci. Dan bagi kawan-kawan yang mahasiswi, tolong menggunakan busana yang etis. Kawan-kawan paham betul bagaimana busana seorang muslimah. Dan itu diharapkan nanti membuat kegiatannya lebih khidmat. Baik, itu tentang beberapa persoalan terkait dengan kegiatan pelaksanaan praktek ibadah yang akan kita mulai laksanakan pada pekan depan. Mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa yang akan menjadi peserta praktek ibadah dalam keadaan sehat walafiat,
terhindar dari berbagai persoalan yang sangat tidak diharapkan, dan juga kawan-kawan selalu memiliki motivasi. Apapun yang dilakukan adalah sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjemput takdir dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pak Wadek 1 yang sudah memberikan panduan teknis terkait dengan praktikum ibadah. Mohon izin ke teman-teman sahabat semua, Pak Dekan dan para wakil dekan meninggalkan lokasi acara. Selanjutnya nanti kita akan berdialog terkait dengan hal-hal yang mungkin sifatnya teknis sekali, karena ini terkait dengan yang harus diikuti oleh teman dan sahabat semua. Mudah-mudahan teman dan sahabat semua nanti harus serius dan tekun untuk mengikuti orientasi praktikum ini. Ini hukumnya wajib ain ya. Wajib ain itu adalah terkait dengan yang harus diikuti. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baru mungkin ketika teman-teman sahabat semua yang bukan dari pesantren, ini menjadi sangat penting harus mengikuti kegiatan ini. Tetapi kemudian ketika punya background pesantren atau dari aliyah, tentunya ini menyegarkan kembali terkait dengan materi-materi di praktikum ibadah. Hatur nuhun ke Pak Dekan dan para wakil dekan sudah bisa menghadiri orientasi praktikum ibadah di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Sekjur untuk membimbing atau kemudian memandu acara dialog. Dihaturkan Pak Dedi Herdiana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa PMI masih stay tune? Baik, semoga semuanya ada dalam sehat, walafiat, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk mahasiswa PMI semuanya. Baik, kita lanjutkan sesi sore ini dengan sesi dialog. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, dikomunikasikan oleh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Silahkan, barangkali ada yang mau masuk nih ya. Ada yang mau on air, menanyakan, mengkomunikasikan. Silahkan. Hello? Anybody home? Halo? Baik, barangkali di chat ada nggak yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada yang perlu disampaikan, Bapak atas nama pengelola jurusan menyampaikan resume kesimpulan. Yang pertama, kegiatan praktek ibadah ini seperti yang Pak Dekan sampaikan itu adalah kokurikuler, kegiatan yang mengikat. Dan yang kedua, praktek ibadah ini adalah komitmen Fakultas Dakwah, komitmen universitas terhadap orang tua, masyarakat, dan nusa bangsa dan negara. Kemudian pesan dari kami atas nama pengelola jurusan, bahwa ibadah itu adalah sabilun najah. Mahasiswa PMI, jika Anda mau sukses dalam hidupnya, perbaiki kualitas ibadahnya. Dan yang kedua, ibadah itu adalah sabilus sa'adah. Siapapun yang ingin bahagia, perbaiki kualitas ibadahnya.
kegiatan ini diharapkan menghantarkan mahasiswa PMI menjadi pemberdaya yang sukses dan bahagia. Amin. Itu aja. Dan kalau sudah tidak ada yang perlu dikomunikasikan, berarti nanti Pak Kajur akan membuka kegiatan praktik ibadah ini secara resmi. Silahkan Pak Ketua dibuka secara resmi kegiatan praktek ibadah ini. Mangga. Teman dan sahabat semua, bahwa nanti kegiatan praktikum ibadah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 ya, hari Senin, sampai tanggal 8, sampai tanggal 22. Tanggal 22 Februari 2021. Dan itu dilaksanakan secara simultan ya, secara kontinu terus menerus. Selain hari Minggu, itu terus dilakukan praktik ibadah. Jadi hanya hari Minggu yang libur. Dalam 2 minggu itu diharapkan semua kegiatan praktik ibadah selesai. Oleh karenanya, mohon dengan segala kepada teman dan sahabat semua untuk memanfaatkan waktu 2 minggu itu untuk benar-benar menyiapkan dari sekarang terkait dengan materi dan hal lain sebagainya. Agar kemudian ketika pas pelaksanaan tanggal 8 sampai tanggal 22 Februari itu tinggal kemudian talaki ya dengan dosen pembimbingnya. Itu akan lebih mudah kepada dosen pembimbing untuk melakukan penilaian kepada teman dan sahabat semua. Mungkin itu yang perlu dan saya sampaikan. Kita buka bimbingan orientasi praktikum ibadah jurusan pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan membaca Bismillah dan surat Fatihah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Siratal alaihim. Terima kasih. Semoga kegiatan praktikum yang nanti akan kita laksanakan tanggal 8 sampai tanggal 22 itu berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat khususnya untuk Anda semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kegiatan praktik ibadah dibuka dengan membaca basmalah. Baik, terima kasih atas nama pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan waktu mengisi kegiatan orientasi ini. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka videonya, kita akan foto bareng ya. Mohon videonya dibuka. Ayo, yang tidak ada videonya itu dibuka. Ya, halaman pertama. Halaman kedua. Itu nanti dulu, itu ada yang belum dibuka, halaman kedua. Oke, itu 2 lagi itu belum. Oke, ya. Ketiga. Ketiga dia belum, banyak yang belum. Nanti dulu. Ya. Oke, keempat. Ada berapa slide, Mi? Dibuka. Slide keempat itu banyak yang, bukan banyak, semua itu.
Semua off semua. Halo? On cam? Apa? Satu orang mewakili ya untuk dialog dengan kajurnya? Tes gitu. Sekedar respon aja. Bagus atau jelek gitu. Itu aja bilang. Kosma aja tuh Kosma. Kosma mewakili 1A mana coba? Buka suaranya. 1A. Halo gitu. Ada? Ada Pak. Oke. Kosma 1B. Ada Pak, ada. Oke. Kosma 1C. Siapa aman? Aman. Siapa aman. Sofian, tanya Yan. Biar sedikit ada variasi Yan. Mau tanya apa Yan? Oh, untuk kan Pak, teknisnya itu pelaksananya itu minggu depan Pak. Nah, Iya. untuk waktu pelaksanaannya, jamnya itu kapan Pak? Oke. Ya cukup, gak apa-apa satu mewakili yang lain ya. Jadi Siap, nanti hari Jumat kita dari fakultas akan mengadakan orientasi untuk dosen pembimbing ibadah. Setelah kemudian orientasi tentunya ada SK dan kemudian SK itu di-share juga kepada mahasiswa. Jadi nanti akan tahu siapa dosen pembimbing ibadah saya. Nanti akan di-share lewat Kosma. Dan dari situ kemudian teman dan sahabat semua harus proaktif untuk menghubungi dosen pembimbing ibadahnya ya. Harus proaktif. Seperti itu. Kalau kemudian tidak aktif HP-nya datang ke rumah. Karena tanggal 8 itu sudah mulai dan harus berjalan. Karena waktu kita tidak banyak, hanya 2 minggu praktek ibadah itu. Di tanggal 8 sampai tanggal 22. Ya, begitu Yan ya? Iya, siapa? Terkait dengan jam dan lain sebagainya itu teknis nanti berdialog dengan dosen pembimbing ibadahnya. Mohon siapa? Satu lagi kelas 1B. Kosmanya nanya. Atau yang lain? 1A? 1A, enggak ada yang nanya? Masih? Udah kalau enggak ada, salam sehat untuk semua, salam kepada keluarga, ya minta maaf. Oke, dadah. Dadah Pak, dadah. Oke, ya.